يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwati din azakumullah. Kajian pada malam ini untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci. Maka kajian pada malam ini adalah tentang fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan. Ayuhal hadirun, Ramadan adalah sebagai kafarah atas dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ila Ramadan mukaffarat lima bainahuma. Ramadan akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah lewat dilakukan seorang hamba. Wa bihi tughfarudz dzunub. Ramadan akan bisa menghapuskan dosa-dosa al-mutaqaddimah, dosa-dosa yang lewat yang sudah kita lakukan. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah. Iman artinya dengan kemantapan dan keyakinan bahwa itu perintah Allah. Sebagaimana ayat Quran yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil adalah khusus orang-orang yang beriman. Bukan semua orang yang dipanggil, tapi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan syiyam. Ayuhal hadirun, imanan wa ihtisaban. Iman dan mencari keridhaan Allah. Ihtisab ibtigha mardatillah, mencari keridhaan Allah. Puasanya bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Bukan karena atasan, bukan karena bawahan, bukan karena mertua, bukan karena mantu, bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Puasanya karena mengharapkan keridhaan Allah. Bukan untuk dunia, bukan mencari dunia. Dan tidak mustahil puasa karena untuk mencari dunia, untuk mencari kekayaan. Dan ini banyak orang yang menyatakan saya berpuasa sekian puluh hari karena pengen kaya, ternyata Allah kabulkan. Betul, dikabulkan sama Allah. Untuk mencari kekayaan dunia diberi, tapi bukan untuk puasa itu. Jadi orang berpuasa, orang beribadah, orang berzikir, beramal untuk mencari dunia, Allah beri semua, enggak dikurangi sedikit pun. Tetapi di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa. Naudzubillah. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari usahanya terkecuali api neraka. Naudzubillah. Jadi walaupun bentuk ibadah, karena motivasinya bukan untuk Allah, tujuannya bukan untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah, karena dunia, maka Allah beri semuanya. Baca surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kekayaan dunia dan seluruh perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'maluhum wa hum fiha la yubkhasun. Kami beri semua. Kami beri. Puasanya 40 hari pengen kaya, diberi kekayaan sama Allah. Puasa sekian puluh hari pengen naik jabatan, diberi jabatannya sama Allah. Na'udzubillah. Jadi ibadahnya buat dunia, untuk mencari predikat dunia, tidak untuk Allah. Na'udzubillah. Makanya dalam semua bentuk ibadah, baik itu puasa, baik itu salat, semuanya karena Allah semata. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas, murni karena Allah. Bukankah dalam hadis qudsi disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili hamba-hambanya, berapa banyak hamba-hambanya terusir ketika itu. Hambanya itu dia mengeluarkan harta habis-habisan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, bukankah yang kau keluarkan itu adalah untuk mencari pamrih manusia. Yang kau harapkan itu ingin dipuji orang kan, bukan untuk aku? Maka terdiam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta ulqiya finnar, sampai dia dilempar motivasi dunia, keinginan dunia, melulu dunia, diberi semuanya. Tapi di akhirat mereka tidak memperoleh apa-apa dari ibadahnya. Maka ihtisaban di sini adalah mencari keridhaan Allah, puasanya karena Allah. Iman, panggilan Allah dan karena Allah. Dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, maka dia ucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami akan mentaati. Nah, kemudian dia melakukan ibadah siam Ramadan karena Allah. Maka dengan karena Allah sudah pasti dia akan mendapatkan semuanya. Dunia akhirat dia akan dapat semuanya. Tapi kalau motivasi dunia Allah beri, tapi di akhirat tidak memperoleh apa-apa, naudzubillah. Ayolah hadirun. Jadi puasa seperti ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah lewat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa yang lewat insyaallah. Wa bihi, dan dengannya yusabul mu'min thawaban la hududalah. Seorang mukmin akan diberikan balasan pahala yang tidak ada batasannya, masyaallah. Beda dengan amalan yang lain, puasa itu diberikan upah balasan yang tidak ada batasannya. Seseorang melaksanakan sedekah 10 bisa sampai 100, bisa sampai 700 kali lipat. Seorang salat berjamaah berpahala 27 derajat. Seorang yang salat di Masjid Nabawi berpahala 1000 kali. Tapi puasa la hududalah, tidak ada batasannya, masyaallah. Allah berikan la hududalah, tidak ada batasannya. Wa yusabul mu'min thawaban la hududalah. Seorang mukmin akan diberikan pahala tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam akan kembali kepadanya illa siyam, terkecuali siam. Fa innahu li kata Allah, puasa itu untuk aku, puasa itu untuk aku. Wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Maka siapkan untuk menghadapi Ramadan dengan kemantapan, siapkan untuk menghadapi Ramadan dengan kesungguhan. So, kriteria manusia menghadapi Ramadan macam-macam ini, masya Allah. Antum saksikan orang mau menghadapi Ramadan macam-macam. Ada orang menghadapi Ramadan seakan Ramadan menjadi penghalang bagi dirinya. Ramadannya belum datang udah pusing terus kepalanya. Ini mau bulan puasa, waduh bagaimana nanti buka tokonya, bagaimana ngopinya, bagaimana makannya. Pikirannya sudah memdin. Kriteria yang pertama ini. Bahkan naudzubillah, sampai karena banyak pikiran-pikiran, Ramadannya belum datang sudah mulai ada tanda-tanda penyakit. Begitu Ramadan datang, RSUD masuk nanti. Naudzubillah. Ramadan datang orang pada salat tarawih dia di RSUD nanti, naudzubillah. Nah, inilah kriteria orang yang tidak berbangga menghadapi Ramadan. Jadi begitu menghadapi Ramadan jadi pusing menghadapi Ramadan. Kriteria yang kedua, orang menghadapi Ramadan ini seakan Ramadan tidak ada apa-apanya. Artinya datang Ramadan, enggak datang Ramadan, baginya tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada harapan mau Ramadan. Ya, seakan Ramadan mau datang, mau enggak, ya terserah sudah. Naudzubillah. Ini kriteria lebih buruk lagi. Nah, kriteria yang ketiga ini yang dibanggakan Nabi SAW, qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, akan menaungi kalian
akan menaungi kalian syahrun azim, bulan yang sangat agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan riwayat yang lain menyatakan qad ja'akum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Maka orang ini mempersiapkan semua, mempersiapkan untuk Ramadan. Hartanya dipersiapkan, Masya Allah, disiapkan untuk Ramadan. Awas jangan diirit-irit Ramadan. Diirit-irit bagaimana? Ini hartanya diirit-irit Ramadan. Ramadan. Nanti buka di masjid, sahur di masjid. Bagaimana? Jangan diirit-irit Ramadan. Siapkan supaya puasanya mantap. Dengan susu, masuk kilang ini kilang, waduh panasnya kayak apa. Tapi subhanallah, dia bisa mantap itu karena makanan bergizi yang dimakannya. Diisi dengan makanan bergizi. Lihat bagaimana Rasulullah berbuka dengan beberapa buah rutab, Masya Allah kan. Karena Rasulullah yuftiru ala rutabat, Rasulullah berbuka dengan kurma-kurma muda. Ngerti? Bahkan muda-muda mah biasanya enak. Ya kurma muda kan. Kurma ini dimakannya beda, kayak gizi. Ini kurmanya yang 30.000 sekilo, nyengkal mene nyengkal wadah. Puasa bujan gepelikan apalah untuk ya. Ya nyegot yang 30.000 sekilo. Udah banyak toko-toko. Ada di Ramadan. Kenapa? Karena buat ibadah kan, buat ibadah ganti lagi sama Allah. Kenapa ketawa? Nggak punya duitnya? Juta. Hadirin rahimakumullah. Wa yuthabul mu'min thawaban la hududalah. Seorang mukmin akan diberikan pahala yang tidak ada batasannya. Wa bihi yuba'ad baina wajhihi wa bainan nar. Dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka. Masya Allah. Allah akan jauhkan dirinya. Ini kelebihan dalam siam Ramadan. Makanya siam Ramadan tidak ada yang bisa menandingi. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, murni bi amal, tunjukkan kepadaku dengan satu amalan. Amalan yang seperti apa ya Rasulullah? Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, alaika bisawm, ay alaika bisyam, puasalah anda. Laki-laki itu nanya lagi, tunjukkan lagi ya Rasulullah, murni bi amal, tunjukkan lagi yang lain. Alaika bisawm, anda harus berpuasa. Masya Allah. Sampai ketiga kali, apalagi ya Rasulullah? Alaika bisawm fa innahu la idlalah, karena tidak ada bandingannya dengan yang lain. Masya Allah, nggak ada bandingannya ini. Masya Allah, keutamaan Ramadan. Jadi siapkan Ramadan dengan kemantapan, dengan fisik mantap, fikroh yang mantap semua ibadahnya. Disiapkan Qurannya, Quran leceknya diganti yang baru, ya kan? Iya, Quran sinus beli dibaca masih dibaca membaca pribe ya. Yang mantap ibadahnya, bila perlu bisa menghatamkan Al-Quran, Masya Allah. Nah ini. Ayuhal hadirun, wa bihi yastahiqqul 'abd dukhul al-jinan min babin khas. Dan dengan siam maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seorang hamba bisa memasuki satu pintu khusus dalam surga. Pintu itu adalah Ar-Rayyan, Masya Allah. Pintu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Ramadan mantap, tidak pernah bolong. Ramadan mantap, tidak ada yang gagal. 1 bulan penuh. Maka siapkan. Belum Ramadan, perbanyak doa, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, ya Allah pertemukan aku, ingin ibadah, ingin mantap, pertemukan. Doa, perbanyak doa. Tapi tidak mustahil, ini tinggal beberapa langkah waktu. Masya Allah kan. Udah berapa banyak teman-teman kita bahwa Ramadan ini mereka pada meninggal, Masya Allah. Padahal usianya lebih muda dari kita. Makanya mohon pada Subhanahu wa ta'ala agar
dipertemukan dengan Ramadan. Berdoa, berdoa, berbanyak doa. Jangan sampai gagal Ramadan 2025. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu di 25 ini dengan kemantapan ibadah. Jangan tunda lagi 2026. Aduh, tunda lagi. Kesempatan ada di 2025, mantapin. Tunda lagi 2026, ada umur enggak kita? Coba tengok yang belakang-belakang, berapa banyak fulan. Sudah kelihatan kan? Sudah pada kembali kepada Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, siapkan menghadapi Ramadan. Karena pintu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan siam Ramadan. Babur Rayyan diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli puasa. Ramadan penuh ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah, maka orang-orang ini akan memasuki pintu Ar-Rayyan. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, wabihi yafrahul abad inda liqa'i rabbih. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan beritakan berita gembira kepada hambanya. Berita gembira itu yakni yang pertama ketika dia berbuka, beridul fitr, dan yang kedua berita ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Tidak bisa Ramadan pembukaan dan penutupan, maaf. Ada Ramadan pembukaan penutupan? Awal-awal mantap, mulai seminggu pret terus, mau lebaran puasa lagi. Puasa apaan ini namanya? 1 bulan penuh, siapkan. Nah ini deh, ketika berhari raya, mantap berhari rayanya. Berjabatan tangannya kuat, wah kising puasanya mantap ke. Iya. Jabat tangannya gelemes, wah ake bolong ya. Nah, jadi yang semangat Ramadan. 1 bulan penuh, bismillah, insya Allah kuat. Jangan khawatir nggak kuat. Yang berikan kekuatan siapa? La haula wa la quwata illa billah. Yang berikan kekuatan Allah. Ternyata ada orang-orang yang dianggapnya fisiknya lemah. 1 bulan penuh. Ada lagi yang fisiknya sampai fitness, bodyguard, puasa. Ngemplek. Beli kuat sih dah puasa. Ya Allah. Awak segede-gede kayak konon puasa beli kuat. Tapi orang yang biasa, tapi subhanallah. Kenapa? Karena yang memberikan kekuatan Allah. Masya Allah ya. Makanya perbanyak doa, mohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan untuk melaksanakan siam Ramadan. Wa bihi liqa'in rabbih, dan seseorang yang melaksanakan puasa akan bisa bergembira ketika bertemu dengan Rabbnya. Pasti semua tidak akan lama seseorang ini di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan menghadapi kematian. Ramadan ketika sudah tuntas, seorang akan berbahagia karena puasa sudah tuntas dia lakukan. Ayuhal hadirun, itulah diantara keutamaan-keutamaan syahrul Ramadan. Maka saya tambahkan diantaranya ada adab-adab dan sunnah-sunnah yang dilaksanakan Rasulullah SAW dalam beribadah Ramadan. Sunnah dan adabnya, jangan lewatkan untuk bersahur. Bersahur karena keberkahan dalam bersahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu akan mendatangkan keberkahan bagi kalian. Tasahharu walau bi jur'ati ma. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Tidak ada apa-apa, hanya ada air, minum. Bersahur maknanya bangun untuk bersahur. Jangan sampai tidak. Sahur itu sunnah Nabi dan sunnah para nabi, Masya Allah. Jadi bersahur ketika berpuasa. Jangan sampai tidak bersahur. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin makan beberapa buah kurma. Makan kurma. Siapkan kurma untuk bersahur dan siapkan kurma untuk berbuka. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu yang terbaik takhirus sahur. Akhirkan makan sahur. Jangan terlalu malam bersahur. Sahur jam 2 malam. Jam 3 masih malam. Siap. Sekarang subuh 4:30. Jam 4 siap makan. Sudah. Mau makannya mau berapa jam? Cukup 1/4 jam makan. Lama-lama. Jam 4 start makan. 4:30 salat berjamaah subuh. Lah ini habis makan sahur tidur. Salat subuh jam 6. Bagaimana puasa begini? Jadi jangan terlalu malam bersahur. Dekatkan dengan waktu subuh. Sekali lagi, dekatkan dengan waktu subuh. Jangan sampai terlalu malam. Jam 2 sahur, jam 7 paginya sahur lagi nantinya. Enggak mustahil. Masuk warung, ya alasannya enggak kuat. Ya kemalaman sahurnya. Makanya dekatkan dengan waktu
subuh. Yang terbaik seseorang baca Quran 50 ayat terdengar adzan subuh, itu terbaik. Adapun sewaktu-waktu telat juga tetap pasti dalam 1 bulan ada. Maka ketika sedang makan sahur dan ternyata terdengar suara adzan subuh, selesaikan makan sahur. Selesaikan makan sahur. La tu'ajjil, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, makan yang santai. Jangan tergesa-gesa, nanti tergesa-gesa bisa keselak. Minum, jangan buru-buru, yang tenang. Tapi awas jangan jadi kebiasaan. Adzan subuh, sahur, adzan subuh, sahur. Sewaktu-waktu dalam 1 bulan kan, ada pasti. Pasang alarm sudah, ya kan? Ternyata alarm bunyi dari jam 3 nggak bangun-bangun. Begitu ada suara dari masjid, Masya Allah, jam 4 lewat. Tidak mustahil kan? Nah, ini ketika lagi makan terdengar adzan subuh, maka selesaikan makan sahurnya. Di dalam Sifatus Shaumin Nabi SAW karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali disebutkan satu asar dari sahabat Umar bin Khattab ketika bersahur bersama Nabi sedang pegang gelas. Terdengar iqamah subuh, bukan adzan subuh, iqamah subuh. Kaifa ya Rasulullah? Ushrub, minum. Nah, iqamah. Bisa dipaham? Ya bagaimana kalau makan gak minum? Nah, bisa ceklukan makan puasanya nanti. Nah, jadi silakan. Tapi sewaktu-waktu aja komat mangan, komat minum. Sewaktu-waktu pasti. Artinya jangan tergesa-gesa. Ini berdalil imsak. Kalau imsak melarang makan minum. Kata siapa? Enggak ada dalil. Imsak untuk berjaga-jaga, siap-siap sholat subuh. Jadi imsak tidak ada dalil melarang makan minum. Imsak untuk persiapan. Bisa dipaham? Sebab jeda waktu antara imsak dengan adzan subuh ada 10 menit kan? Itu persiapan tuh. Suara istirna imsak, siap-siap mau sholat subuh berjamaah. Kalau masih makan, masih minum, habisin sih enggak apa-apa. Jangan ini mah imsak lagi ngerokok ya. Jangan makan. Anaknya, Pak, kalau ngerokok boleh. Ya sudah Pak, saya ngerokok sama Bapak. Lah. Jadi anaknya ngerokok sama Bapak jadinya. Jadi kesimpulannya dekatkan dengan waktu subuh biar mantap puasanya. Bisa sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Apalagi sebelumnya sholat qabliyah subuh, pahalanya sungguh sangat besar. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Itu diantara sunnah-sunnah dan adab-adab berpuasa. Sunnah dan adab yang kedua adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka. Makna segerakan berbuka itu ketika terdengar adzan maghrib di daerahnya. Paham ya? Antum daerah Indramayu. Jangan antum daerah Indramayu, maghribnya Surabaya. Beda lagi nanti. Paham ya? Sahur Indramayu, maghribnya Surabaya. Nah, lihat TV itu udah adzan masih jam 5, nggak bisa. Nah, jadi paham? Jadi ngikut daerah setempatnya. Ya. Jadi takjilul iftar, menyegerakan berbuka ketika terdengar adzan di daerahnya. Bisa dipahami? Jangan terlalu malam berbuka, enggak boleh. La yazalun nas ma ajjalul fitr, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. La yazalun nas, senantiasa manusia dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda berbuka. Jadi begitu adzan batalkan puasa, adzan batalkan puasa. Jangan sampai nanti saya berbukanya habis tarawih, enggak boleh. Batalkan puasa dulu. Silakan minum, makan sebentar. Dan ada berbuka sebagaimana Rasulullah berbuka itu dengan beberapa buah kurma dulu. Udah jangan makan semua, jangan. Bagi ummahat, bagi akhwat, tolong di dalam rumah jangan disiapin makanan-makanan yang banyak. Siapin kurma aja di meja makan. Kalau mau tambah-tambah kue dikit aja sudah. Yang disiapin semua makanannya tetek bengek dimakanin semua. Sholat maghribnya mau jam berapa? Nah, jadi sudah makan kurma atau apa berapa buat apa biji kue atau apalah sudah. Habis langsung sholat maghrib berjamaah. Biar dapat keutamaan semua. Maghrib bisa berjamaah, ya kan? Nah ini, karena Rasulullah yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya. Rasulullah berbuka dengan beberapa buah kurma rutab sebelum salat maghrib. Setelah itu Rasulullah salat maghrib sudah. Jadi biasakan seperti ini. Jangan disiapkan di semua meja makan ada semua. Bagaimana salat maghribnya? Tidak bisa ketemu salat maghrib berjamaah jadinya. Nah ini, hadirin rahimakumullah. Kemudian adab selanjutnya adalah al-jud, perbanyak pemberian. Perbanyak pemberian. Silakan kalau bikin kue tambahin kuenya. Bikin apa tambahin. Kirim tetangga-tetangga dekat. Nggak usah yang jauh-jauh.
Yang dekat-dekat aja, samping kanan, samping kiri, siapin. Dulu dalam bab adabul jiwar, ada bertetangga sudah kan? Tetangga yang paling dekat dengan rumahnya. Al-jaril kurba wal jaril junub. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dulu utamakan. Masa ngirim-ngirim sampai ke Dermayu, di sini dulu kirimin. Jadi paham ya? Ini tangga sini pada ngomong, auto temen ngirim kayak beli ya, tangga parak baik. Yang pintunya dekat rumah pintu kita, deketin dulu itu. Ya itu, ada kirim-kirim kue, kirim-kirim makanan ya. Ayuhal hadirun. Nah itu al-jud, berbanyak pemberian. Makanya saya katakan tadi, siapkan dananya, jangan sayangi uang untuk Ramadan. Perbanyak dananya untuk Ramadan. Tadi saya sebutkan biasa 5 juta, 10 juta. Nah, saya paham ya? Maksudnya dengan pemberian ditambahkan. Insya Allah selepas Ramadan diganti sama Allah, jangan khawatir. Allah ganti berlipat-lipat nanti. Kesempatan ada di Ramadan, jangan tunda Ramadan berikutnya. Karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi saat Ramadan. Kemudian tilawatul Quran, perbanyak baca Quran. Khatamkan Quran. Jadi maaf, baca WA-nya jangan banyak-banyak ya. Baca Quran. Hatamkan dalam 1 bulan bisa menghatamkan 1 kali hatam minimal. Maksimal berulang kali boleh. Tapi tetap membaca dengan tahsin, dengan tertib, dengan tartil, dengan tajwid, jangan tergesa-gesa. Baca dengan tenang, baca Qur'annya dengan tenang. Waratilil Qur'ana tartila, baca Qur'an dengan tartil. Hatamkan Qur'an, berlombang hatamkan Qur'an. Berulang kali boleh. Ulama-ulama terdahulu sampai puluhan kali dalam Ramadan, Masya Allah. Puluhan kali. Kita 1 kali lah minimal ya. Berarti kalau 1 kali, 1 hari 1 juz, 30 juz 1 bulan selesai insyaallah. Insyaallah bisa, enggak ada kata enggak bisa. Jadi 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan sampai tidak ya. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Ini tilawatil Quran. Kemudian di antara adab yang terakhir adalah at-tarafu mimma yuhbitu thawabas shaum, meninggalkan yang bisa merusak pahala puasa. Menahan matanya, menahan telinganya, menahan mulutnya, menahan hatinya. Tahan semua. Yang bisa merusak pahala puasa, hati-hati, bisa rusak pahalanya. Bukan batal, tapi rusak. Kalau batal bisa diqadha, selepas Ramadan diqadha nanti. Tapi kalau rusak nggak bisa diqadha, sudah rusak nggak dapat pahala, naudzubillah. Puasa matanya buka-buka apa, ternyata barang yang nggak lihat bisa dilihat, nggak pantas dilihat, aurat orang dilihat, naudzubillah. Hilang pahala puasa, naudzubillah nanti. Rubba saim laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang-orang berpuasa mereka hanya menahan lapar, enggak dapat pahala apa-apa dari puasanya. Jadi jaga puasanya, jaga matanya, jaga telinganya, suara-suara musik, hati-hati. Jangan joget terus Ramadan, hati-hati, awas, ini bisa hilang pahala puasa. Tahan musik-musik, awas, telinga jaga. Tahan hati kita. Tahan mulut kita minal ghibah wan namimah, dari membicarakan aib orang lain, ngadu domba orang, memfitnah orang. Jadi Ramadan saum bukan hanya menahan makan dan minum, tapi semua ditahan. Yang bisa merusak puasa ditahan semua. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Itulah yang berkaitan tentang adab-adab berpuasa. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang puasa, yakni yang bisa membatalkan puasa. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, di antaranya dijelaskan dalam beberapa riwayat. Ada yang membatalkan puasa yang diharuskan untuk mengqadha, dan ada yang membatalkan puasa yang harus bayar kafarah, denda. Jadi kalau diqadha itu setelah Ramadan dibayar lagi, seperti makan dan minum sengaja dia makan minum. Kalau enggak sengaja enggak batal. Bangun tidur biasanya minum, begitu bangun tidur siang minum, dapat setengah gelas. Astagfirullah, ini lagi puasa. Ya sudah, rizki. Tapi tinggal setengah gelas, kagok ya batal. Nah, setengah gelasnya lagi ya batal kalau diterusin. Nah, jadi kalau sengaja batal. Kalau lupa rizki. Tapi awas, jangan lupa-lupain, Allah tahu semuanya.
Pura-pura masuk warung udah kenyang. Ya Allah, saya kok makan di warung ya? Wah, masa masuk warung? Ya Allah, ya. Itu bukan lupa ya, sengaja. Jadi paham. Jadi kalau sengaja maka batal selepas Ramadan, maka bayar itu diqadha. Makan dan minum dengan sengaja. Ayyuhal hadirun rahimahullah. Kemudian yang berkaitan membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai, menyengaja memuntah-muntahkan. Sengaja dimuntah-muntahin batal puasanya. Tapi kalau tanpa sengaja muntah enggak batal. Masukin jarinya ke mulutnya kemudian sengaja dikeluarin. Nah ini berarti kan sengaja. Beda ketika dia mungkin berkendaraan ternyata masuk angin sampai muntah. Ini enggak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau sengaja dimuntah-muntahin batal. Selepas Ramadan qadha berapa hari sengaja memuntah-muntahin. Kemudian yang ketiga al-haid wan nifas. Wanita yang datang bulan, udah lagi puasa jam 5 sore datang tamunya, udah batalin. Ya tamu nggak diundang. Haram hukumnya wanita haid untuk berpuasa. Ini wanita haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa. Maka selepas Ramadan dihitung berapa hari diqadha puasanya. Puasa ini hari. Hutang kepada Allah lebih lagi wajib untuk dibayar. Jadi awas, dihitung berapa hari. Dihitung, jangan enggak. Ditulis di kertas, tulis HP kalau punya hutang puasa. Kalau tidak ada umur, ahlinya mempuasakannya. Saya tidak tahu umur kan? Kalau habis lebaran kemudian meninggal bagaimana? Dia punya hutang puasa, ahlinya mempuasakannya. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ibuku meninggal dunia ya Rasulullah. Dia meninggalkan hutang puasa. Sawma anhu waliyuh, kata Rasulullah. Hendaknya puasakan walinya mempuasakannya. Makanya ketika seorang istri, seorang suami, mungkin ada udzur syar'i dia enggak kuat puasa, atau seorang siapapun dia enggak mampu puasa, maka tulis berapa hari enggak puasa. Sekian hari ditulis, sampaikan pada keluarganya, nih saya utang puasa sekian. Barangkali enggak ada umur, keluarganya untuk mempuasakannya. Nah, itu yang berkaitan tentang yang membatalkan puasa, diantaranya haid dan nifas. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ini yang wajib untuk bayar qadha. Kemudian yang wajib untuk bayar qadha, maaf, ta'ammudul istimna. Maaf, ini harus saya sampaikan, bukan masalah keji dan kotor. Menyengaja mengeluarkan mani di siang hari bulan suci Ramadan. Menyengaja, bukan orang tidur mimpi, bukan. Dia sengaja buka-buka HP, ternyata naudzubillah syaitan datang, akhirnya berbuat seperti itu. Menyengaja mengeluarkan mani, batalin puasa. Selepas Ramadan qadha berapa hari melakukan itu. Makanya hati-hati. Jaga puasa dari hal seperti itu. Ini harus disampaikan, bukan perkara kotor. Ta'ammudul istimna. Ini ijma' para ulama. Dia menyatakan bahwa orang yang melakukan ini, maka termasuk jumhur juga menyatakan, maka dia wajib qadha puasanya. Kalau dia sampai mengeluarkan mani di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian yang berkaitan tentang yang membatalkan puasa dan wajib bayar qadha, niyatul iftar, berniat ingin buka. Nah ini. Niat ingin berbuka puasa, maka ini termasuk batal puasa. Maka harus dibayar selepas Ramadan. Dan yang terakhir adalah ar-riddah anil Islam, keluar dari Islam, murtad, batal puasa. Lagi nikmat-nikmatnya puasa, datang teman lamanya. Waduh, ente dari dulu miskin baik, kapan kayanya nih? Nah, mau sama kaya enggak sama saya? Ganti agamanya, udah pindah agamanya kayak saya. Ini saya kasih Pajero, ya kan? Ya kasih Pajero, akhirnya rubah, setan datang kan? Tapi beda lagi kalau panas cabai jero ya. Ini Pajeronya, Pajero bener nih. Kalau panas cabai jero mah beda. Wis ninjaba panas, jero panas. Iya. Hadirin rahimahullah. Akhirnya sampai dia keluar dalam Islam. Keluar dari Islam, dia murtad. Tapi subhanallah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala datang. Astagfirullah, kok kenapa saya harus begini? Dia balikin mobil, nggak mau. Berarti berapa hari dia murtad? Maka setelah Ramadan
Nah, ini namanya riddah anil Islam, murtad dari Islam, dia qadha puasanya. Bisa dipaham? Itu yang harus dibayar qadha. Dan ada yang harus bayar kafarah cuma satu, yakni jima di siang hari bulan suci Ramadan. Harus dijelaskan, bukan perkara keji ini. Hati-hati. Di siang hari tidak boleh berhubungan. Sudah dilarang Allah. Suami istri halal, tapi siang hari enggak boleh. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di waktu malam, silakan. Di waktu malam silakan. Maghrib sudah mulai jalan, habis maghrib sampai subuh. Siang kau memang dindora ya. Sudah, oh anumi ayo anu ngaji. Anumi enda baik ini. Bisa dipaham ya. Jadi kesimpulannya, kalau pas Ramadan diajak untuk begitu jangan mau ya. Hati-hati, awas, ini bisa kafarah, denda ini. Dari pertama, kapan mau selesainya? Jadi hati-hati. Dari bisa aman. Ngerti aman? Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW, ngobrol di sebelahnya, lagi nikmat-nikmatnya ngobrol, datanglah seorang tua. Seorang tua bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari bulan suci Ramadan? Boleh. Apa ya Rasulullah? Boleh. Kemudian orang tua udah pulang, datang laki-laki muda. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari bulan? Jangan. Sebelahnya bingung. Hah? Tadi boleh. Sekarang jangan. Yang benar mana? Ente harus tahu. Kalau yang tua sanggup menahan syahwatnya, yang muda nggak bisa nahan syahwatnya. Oh iya. Tapi sekarang ada tua-tua kayak, paham ya? Tua-tua kayak muda, ya tua-tua gaya ya. Wongnya tua kayak bocah enom, hati-hati awas ya. Jadi kesimpulannya hati-hati. Jadi kalau memungkinkan aman boleh silakan. Bukankah Rasulullah mencium istri-istrinya di siang hari bulan suci Ramadan? Boleh, aman Rasulullah. Tapi kalau sampai kemana-mana, makanya bercumbu boleh silakan. Kalau memungkinkan aman. Tapi kalau nggak aman nggak boleh, hati-hati awas. Nah ini hal seperti ini yang berkaitan dalam Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.